Ya udah, Miss Ayu langsung dibawa ke rumah sakit aja ya. Nanti kita ketemu di sana. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada apa? Eh, ini gurunya Diandra telepon, katanya Diandra tiba-tiba perutnya sakit. Dan saya harus ke rumah sakit sekarang. Maaf banget ya Pak Nino. Saya nggak bisa nemenin meeting. Iya nggak apa-apa sih, bisa ditunda sebentar. Tapi kalau mau ke rumah sakit, apa mau pakai mobil kantor atau saya antar? Saya antar aja biar cepet. Pak Nino mau nganterin saya? Boleh. Cuman saya melihat sisi ada anak kecil di sini. Jadi saya berpikir bagaimana masalah ini bisa cepat selesai. Bukan perihal Nia adalah saudara saya, tapi lebih kepada anak Anda dan Nia. Karena saya juga punya anak perempuan. Anda tidak dengar? Saya barusan bilang apa? Silakan berdiri dan angkat kaki dari sini. Berdiri. Keluar dari sini. Saya belum mau keluar. Kalau Anda belum menyebutkan tanggal. Gak bisa secara halus. Harus bermain kasar. Saya nggak mau main kasar. Sorry, saya nggak cari masalah ya. Anda yang nyerang saya dulu. Ya, saya cari masalah. Tolong! Tolong, tolong, tolong! Tolong! Itu berantem. Cepetan panggil yang lain. Ih, Awas. aduh. Ternyata mereka bukan orang sembarangan. Anak-anak, perhatikan Miss ya, dicatat. Nenek mempunyai 20 bungkus permen. Lalu, nenek menjual 12 bungkus permen. Nah, sekarang ada berapa bungkus permen nenek? Ada yang bisa jawab? Aku, Miss. Juana? Ada 8 bungkus permen. Gimana? Bener nggak anak-anak? Benar. Wih, hebat Juana. Nah, pertanyaan yang kedua. Nenek memiliki 5 bungkus permen. Lalu, nenek membeli lagi 4 bungkus permen. Ada berapakah permen nenek? Diandra, kamu bisa jawab sayang? Sakit. Loh. Kamu kenapa sayang? Sakit, Miss. Aku sakit, Miss. Pak Permadi, sorry malah jadi begini ya. Permintaan saya sederhana, cuma satu. Sediakan waktu untuk bertemu dengan Nia. Bicara baik-baik. Pikirkan masa depan anak Anda yang sangat sayang dengan orang tuanya. Anda nggak bisa ngatur-ngatur saya. Ini sudah menjadi keputusan saya. Iya, oke. Saya memang mungkin nggak bisa mengatur Anda. Mengatur orang sebesar Anda memang hal yang sangat susah. Tapi mungkin saya bisa masuk dengan jalur hukum.
KDRT kan? Coba bayangin, nama baik Anda, reputasi Anda, mungkin bahkan perusahaan Anda hancur. Bapak Aldebaran Al-Fahri. Al-Fahri. Anda nggak tahu siapa saya. Jangan macam-macam sama saya. Cukup menakutkan ya. Saya mungkin memang tidak tahu siapa Anda. Tapi cobalah Anda cari tahu siapa saya juga. Akhir-akhir ini memang saya menjadi orang yang sangat penakut. Tapi jangan pancing kemarahan saya. Masalah saya sudah sangat banyak dan belum selesai. Coba difikirkan lah. Ya. Gak enak hidup dalam penjara. Difikirkan ya. Maaf. Kantor jadi berantakan. Permisi. Aaron? Jangankan hidup dalam sel. Hidup dalam neraka pun saya sudah siap. Aldebaran. Ya Allah, tolong selamatkan istri saya ya Allah. Saya tidak mau kehilangan dia ya Allah. Mama mana? Mama lagi ditangani dokter. Mama gak kenapa-napa kan, Pak? Mama baik-baik aja kan? Pak? Pak jawab, Pak. Pak, Bapak baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja saya. Kenapa? Enggak, Pak. Maaf, saya mau bertanya, Pak. Soal? Kenapa Bapak sampai mau menjadi mediator untuk urusan Bunia ini, Pak? Yang pertama karena dia butuh bantuan, Ren. Karena saya harus menepati janji saya. Terus supaya masalahnya cepat selesai, supaya dia dan anaknya bisa hidup bebas, tidak terkekang, tidak terbebani. Kalau udah hidup dengan tenang, sudah bisa keluar dari Pondok Pelita juga kan. Bisa hidup damai, lebih bahagia, lebih menyenangkan. Tapi saya membantu seperti ini gak mengurangi prioritas saya terhadap pencarian Rena sama Askara ya. Mereka tetap jadi prioritas saya. Ya, meskipun sekarang keadaannya memang agak sedikit susah untuk menemukan mereka ya. Kurangnya informasi, kurangnya tanda-tanda yang menunjukkan keadaan mereka, keberadaan mereka, yang
sekarang kita terhambat. Bahkan sayembara dengan hadiah uang 10 miliar pun belum membuahkan hasil apa-apa, Ren. Malah banyak sekali yang nelpon tapi beritanya, informasinya atau informasi kosong semuanya. Cuman pengen uang hadiahnya, bilang katanya tahu keberadaan di mana, nemuin. Tapi palsu. Sebetulnya, apa yang Pak rencanakan dengan langsung menemui Pak Permadi seperti tadi, ini benar-benar nggak bisa saya prediksi. Di tengah proses pencarian Askara dan Reina, Pak Al memilih berhadapan dengan Pak Permadi. Ya, meskipun saya yakin Pak Al sudah tahu persis tentang risikonya, tapi ini membuat saya jadi khawatir akan panjang. Karena yang saya lihat, dia bukanlah tipikal orang yang bisa diancam dan diam begitu saja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al, Papa mau kasih tau kamu. Mama masuk rumah sakit, kondisinya kurang baik. Iya, saya ke rumah sakit sekarang ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ren, Iya, Pak. kita betul balik ke rumah sakit ya. Mama Sarah keadaannya kritis katanya Pak Surya. Ya Allah. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak Nino, semua berkasnya udah disiapkan kan? Sudah. Sekretaris udah nyiapin semuanya. Paling kita cuma meeting internal aja. Makanya sambil makan siang biar semuanya jelas karena kita bicara tentang job desk aja sih sebenarnya. Ya, oke, baik. Maaf. Sebentar ya, Pak Nino. Iya. Assalamualaikum, Miss Ayu. Waalaikumsalam Bu Zara. Maaf, ini Diandra Bu. Diandra? Diandra kenapa? Tadi pas mengikuti pelajaran, perutnya Diandra sakit Bu. Terus gimana sekarang? Sekarang Diandra lagi dirawat di ruang kesehatan sekolah. Kalau kata dokter yang dipanggil ke sekolah, katanya Diandra sakit mah atau pencernaan lambung. Ada baiknya segera dibawa ke rumah sakit ya Bu. Oh, atau kalau Ibu mengizinkan, nanti saya bawa ke rumah sakit ya. Nanti kita ketemuan di sana aja Bu. Bagaimana Bu? Ya udah, Miss Ayu langsung dibawa ke rumah sakit aja ya. Nanti kita ketemu di sana. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ada apa? Ini gurunya Diandra telepon, katanya Diandra tiba-tiba perutnya sakit. Dan saya harus ke rumah sakit sekarang. Maaf banget ya Pak Nino. Saya nggak bisa nemenin meeting. Iya nggak apa-apa sih, bisa ditunda sebentar. Tapi kalau mau ke rumah sakit, apa mau pakai mobil kantor atau saya antar? Saya antar aja biar cepet. Pak Nino mau nganterin saya? Boleh. Ya udah kalau gitu. Yaudah, Terima ya kasih ya. kita langsung. Punya anak buah sebanyak ini, tapi nggak ada satupun yang berguna. Kalian semua bikin malu aja. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia hebat. Dia belum tahu berhadapan dengan siapa. Saya nggak percaya kalau Aldebaran saudaranya Nia. Karena dulu saya pernah menyelidiki Nia. Saya